Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sugianto Limbong, calon guru penggerak angkatan 7 dari Sekolah SMP Budi Mulia, Jakarta. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya peroleh selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya, pendidikan dan pengajaran adalah upaya untuk membentuk peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang merdeka secara lahir dan batin, tidak tergantung kepada orang lain atau berkarya secara mandiri. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memiliki pola pikir dalam mengemban tugas sebagai seorang pendidik. Di antaranya, tujuan saya adalah siswa tuntas dalam pembelajaran. Yang kedua adalah siswa sebagai objek pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian lebih kepada aspek kognisi saja. Dan yang keempat adalah target kurikulum tercapai. Dan yang kelima adalah pembelajaran berpusat pada guru. Selama saya mengajar, sebelum saya mengenal konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya lebih kepada berpusat ke 5 item ini. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, terutama mengikuti modul 1, saya memiliki atau mendapatkan pemahaman baru tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setidaknya, saya mendapat 3 hal yang utama yang saya dapatkan yang mengubah paradigma saya dalam melaksanakan tugas saya sebagai seorang pendidik. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, budi pekerti. Saya akan mencoba menjelaskan pemahaman apa yang saya peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak, terutama di modul 1. Pendidikan yang menuntun. Sebagai seorang pendidik, saya jadi lebih memahami peran saya. Sebagai seorang pendidik, saya diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun, dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Agar benih dapat bertumbuh dengan baik, maka benih membutuhkan perawatan atau perlakuan yang baik pula. Sebagai pendidik, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita untuk diikuti oleh anak-anak, tetapi sebaliknya, anak-anak diberikan kebebasan untuk tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Sebagai pendidik, kita diharapkan memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak-anak adalah unik, yang artinya setiap anak-anak mempunyai karakter, bakat, dan minat tersendiri. Dengan memahami keunikan atau kodrat alam ini, sebagai pendidik, kita harus mampu membantu anak-anak untuk mengembangkan keunikan yang mereka miliki. Pendidik diharapkan tidak menyamaratakan perlakuan kepada semua anak. Seiring perkembangan zaman, sebagai seorang pendidik, hendaknya membantu anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sebagai pendidik, diharapkan mampu menuntun atau menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Budi pekerti.
Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Selain keluarga, sekolah merupakan tempat untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menghadirkan sekolah sebagai tempat tersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidik atau penuntun hendaknya memberikan teladan yang baik sehingga menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter anak-anak. Dari pemahaman saya tentang pemikiran kejar dewantara, maka saya akan mencoba melakukan sebuah aksi di sekolah atau di kelas dalam pembelajaran saya. Saya mengupayakan yang pertama menghadirkan suasana yang menarik di dalam kelas. Yang kedua, saya akan mencoba menghadirkan konsep merdeka belajar dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menghadirkan pembelajaran yang mengedepankan sosiokultural untuk membangun nilai-nilai karakter pada anak. Dan yang keempat, saya mencoba menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya menilai aspek kondisi ajar. Yang kelima, saya akan mencoba menghadirkan keteladanan yang baik untuk membangun budi pekerti anak-anak. Bapak Ibu guru yang hebat, demikian hasil pemikiran saya berkaitan dengan refleksi pembelajaran selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Salam dan bahagia